Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Rina Reski dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan anggota DPR RI yang tentunya telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Baiklah pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali berita sore hari ini dari sebagai bentuk upaya agar keluar dari perangkap negara berpendapat menengah. Di sini pemirsa, Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah memperhatikan indikator pertumbuhan ekonomi dan juga mendorong perekonomian Indonesia. Melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum signifikan, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga ke angka 6% agar tidak terjebak dalam perangkap negara berpendapatan menengah. Berdasarkan evaluasi paruh waktu dari hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020-2024 selama 12 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh sebesar 4,71%, bahkan dalam 7 tahun terakhir, pertumbuhannya hanya mencapai 4,01%. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 11 DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengkritisi lonjakan utang pemerintah yang belum dapat berdampak signifikan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus benar-benar memperhatikan indikator pertumbuhan ekonomi dan terus mendorong ekonomi Indonesia agar dapat keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah. 30 tahun Pak kita terjebak di dalam middle income trap. Program-program kita jalankan dengan menambah hutang yang loncatannya sangat luar biasa. Tapi kelihatannya hasil akhirnya berbagai indikator yang ditunjukkan ini rasanya masih jauh gitu. Memang masih dalam rasio yang masih aman. Tapi lonjakan hutang yang sedemikian besar kelihatannya menguap begitu saja, tidak lalu berkorelasi dengan berbagai indikator menjadi lebih baik. Hasil evaluasi paruh waktu RPJMN 2020-2024 menunjukkan 21% kinerja stagnan, bahkan menurun dari total 505 indikator. Pemerintah harus bekerja ekstra di paruh kedua untuk menekan potensi mangkraknya pembangunan. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, di sini dalam rangka mengatasi kemacetan di jalan nasional di Provinsi Jambi, Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah bersama perusahaan batubara di provinsi tersebut tentunya mencari solusi seperti pemberlakuan pembatasan angkutan truk dan juga pembuatan jalan alternatif. Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah dan para pelaku usaha batubara untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan di jalan nasional di Provinsi Jambi yang disebabkan oleh penumpukan angkutan penambang batubara. Penumpukan ini disebut telah merugikan masyarakat setempat karena menimbulkan kemacetan hingga 22 jam. Dalam kunjungan kerja reses ke Jambi beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi 7 Edi Suparno menyebut, Komisi 7 terus mendukung pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya penyelesaian permasalahan kemacetan jalan nasional yang diakibatkan kerusakan jalan dan banyaknya muatan truk penambang batu bara. Pemerintah bersama perusahaan batu bara yang ada di Provinsi Jambi harus mencari solusi untuk mengatasi kemacetan yang terjadi, misalnya dengan memberlakukan pembatasan angkutan truk dan membuat jalan alternatif. Komisi 7 mendukung upaya gubernur untuk mengurai permasalahan yang ada di Jambi ini terkait pemanfaatan jalan nasional. Jadi kita tidak serta-merta mengatakan bahwa jalan nasionalnya perlu ditutup, tidak, ya, tetapi memang harus dicari solusi, adanya pembatasan dan lain-lain. Dan ini kita bekerja sama juga tadi bersama-sama dengan Kementerian SDM untuk mencari solusi tersebut. Kepadatan truk di Jalan Nasional Jambi disebutkan mencapai 8.000 hingga 11.500 unit. Hal ini menyebabkan kemacetan sepanjang 15 km dan berlangsung lebih dari 22 jam. Edi meminta pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan pengawasan terhadap perusahaan penambang batubara dalam penggunaan jalur nasional agar permasalahan kemacetan tidak kerap terulang. Pelaku usaha juga harus melaksanakan kewajiban dan komitmennya untuk membangun jalan khusus. Dari Provinsi Jambi, Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Masih dari Komisi 7, pemirsa, di sini Komisi 7 DPR RI berharap industri yang di bawah naungan BUMN dapat memberikan manfaat dan juga keuntungan sebesar-besarnya bagi negara dan juga masyarakat. Tentunya perusahaan tersebut juga diharapkan dapat melibatkan masyarakat dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan.
Komisi 7 DPR RI mendesak direksi PT PLN dan PT Indonesia Power untuk menyerap tenaga kerja lokal di sekitar PLTU Banten 3 Lontar, Kabupaten Tangerang, Banten. Serapan tenaga kerja lokal dicatat masih minim, bahkan banyak masyarakat setempat mengeluhkan sulitnya mengakses pekerjaan di perusahaan plat merah tersebut. Dalam kunjungan kerja reses ke Kabupaten Tangerang, Banten, anggota Komisi 7 DPR RI Zulfikar Hamonangan menyayangkan masih banyaknya masyarakat di sekitar kawasan PLTU Banten 3 Lontar, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Banten, belum bisa merasakan manfaat dari pembangunan industri sektor energi tersebut, khususnya dari sisi serapan tenaga kerja. Padahal, industri yang dibangun di bawah naungan BUMN seharusnya dapat memberikan manfaat dan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat. Kepentingan masyarakat ini sering sekali diabaikan. Kita semua tahu badan usaha milik negara terkait PLN juga adalah dibangun untuk kepentingan rakyat. Keluhan masyarakat kita sampai hari ini untuk PLTU Projo, mereka lebih banyak menikmati hasil polusinya daripada pendapatan buat daerah mereka sendiri. Jangan hanya selalu merekrut melulu orang-orang dari luar Kecamatan Kemiri dan Keronjo. Ini terjadi sebuah kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Selain bertugas mencari keuntungan, BUMN juga mengemban tugas sosial dalam memberi manfaat pada negara dan masyarakat. Salah satunya dengan cara melibatkan masyarakat dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan. Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. Presiden Joko Widodo berharap rancangan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana dapat segera diundangkan. Tentunya pemirsa, rancangan ini diyakini akan memberikan presiden baik dalam usaha pemberantasan korupsi dan tindak pidana ekonomi lainnya. Tentunya pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa. Pemirsa, di sini publik menilai DPR RI terkesan tidak serius dan juga memperlambat pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana. Dan pemirsa, di sini DPR RI menegaskan saat ini sedang dalam posisi menunggu draft naskah akademik rancangan undang-undang perampasan aset dari pemerintah.
Tentunya pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kita terus mendorong agar RUU perampasan aset itu segera diselesaikan. Penting sekali undang-undang ini, penting sekali. Saya sudah sampaikan juga kepada DPR, kepada kementerian yang terkait dengan ini, segera selesaikan. Kalau sudah rampung, ya bagian saya untuk terbitkan surprise secepatnya. Saat jumpa pers belum lama ini, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong agar rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan. Ia meminta DPR dan kementerian terkait gerak cepat merampungkan pembahasan agar ia dapat segera meneken draft final RUU perampasan aset. Namun faktanya, hingga detik ini DPR belum menerima naskah akademik dan draft rancangan undang-undang perampasan aset, sehingga DPR masih menunggu draft RUU yang merupakan inisiatif pemerintah tersebut dikirim ke Senayan. Bola saat ini masih dikuasai pemerintah. Seberapa cepat RUU ini bisa disahkan? Untuk saat ini sangat bergantung kecepatan Presiden mengirim naskah akademik dan draft RUU-nya ke DPR. Wakil rakyat juga menampik tudingan jika DPR dianggap sebagai pihak yang menghalangi proses pengesahan RUU tersebut. Sebagai RUU inisiatif pemerintah, tentu pihak eksekutif harus lebih aktif membuka jalan pembahasan RUU perampasan aset agar isunya tak melebar ke sana kemari dan terus digocek demi kepentingan politik. Apesnya lagi, publik menilai lembaga legislatif terkesan memperlambat pembahasan RUU tersebut dan tak serius ikut dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sayangnya, banyak masyarakat yang tak paham. DPR masih menunggu dan belum bisa membahas RUU perampasan aset ke tahap selanjutnya. Jika pemerintah sendiri tak kunjung mengirim draft dan naskah akademiknya. Kita sempat menanyakan kepada pihak pemerintah untuk bagaimana prosesnya di internal pemerintah sendiri gitu. Apakah kan ada prosedurnya, ada tahapan-tahapannya yang harus dilalui oleh internal pemerintah ya, yang kemudian disampaikan kepada kita. Nah, justru dengan ini saya, kalau kemudian ada pihak pemerintah yang sebagian pihak pemerintah yang bertanya kepada kita tentang bagaimana RUU perampasan aset, justru kita seharusnya berbalik tanya, bagaimana pemerintah, apakah semuanya sudah satu kata, artinya sudah siap dengan segala prosedur atau tahapan yang seharusnya dilalui gitu. Saya rasa ini belum sepenuhnya, karena ketika ini sudah sepenuhnya proses atau prosedur itu dilalui, tahapannya itu dilalui, maka seharusnya itu ada wujud dengan surat Presiden. Nah, karena sampai hari ini surat Presiden itu belum ada, maka kita dalam posisi yang kita belum bisa membahas tentunya. DPR pun meminta pemerintah untuk serius dalam membahas RUU tentang perampasan aset yang kini telah masuk dalam draft prolegnas prioritas. Mandeknya pembahasan ini justru menunjukkan tidak adanya kemauan politik dan keseriusan dari pemerintah. Maka sebenarnya rancangan undang-undang ini sangat strategis ya, kalau kita ingin kemudian aset-aset itu tidak hilang ya. Dan kita tahu hari ini bahwa institusi penegak hukum berlomba-lomba untuk menyelamatkan aset negara. Dalam hal ini DPR dan pemerintah perlu terus menyatukan pandangan dan pendapat, mengkaji substansi RUU tersebut secara matang dan dengan mempertimbangkan berbagai parameter. Ya, saya pikir pendapat pemerintah dan pendapat DPR itu perlu disatukan, persepsinya. Oleh karena itu nanti memang kita minta antara Komisi Teknis dan pemerintah untuk kembali membicarakan itu dengan matang, agar kemudian setelah itu baru bisa kemudian kita undangkan atau kita buat undang-undangnya.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan akan segera mendorong RUU perampasan aset untuk disahkan oleh DPR. Ia ingin balait itu kian memudahkan proses penindakan tindak pidana korupsi di tanah air. Namun sayangnya, dari 6 pimpinan instansi yang diminta persetujuan draft RUU, baru 3 yang sudah memberikan persetujuan. Agar seluruh masyarakat tahu bahwa bola hingga kini masih terus dikuasai pemerintah. DPR sejatinya saat ini 100% siap melakukan pembahasan substansi RUU perampasan aset jika Presiden dapat menyerahkan draft dan surpres pembahasan RUU tersebut sesegera mungkin ke Senayan. Pemirsa, menurut laporan studi status gizi Indonesia atau SSGI dari Kementerian Kesehatan, di sini angka stunting anak balita nasional mencapai 24,4% pada tahun 2021. Tentunya di sini pemirsa, stunting merupakan kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan rata-rata anak seusianya. Ya, pemirsa, saksikan informasi selanjutnya. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 17. Nah pemirsa, di sini permasalahan stunting di Indonesia tentunya hingga kini masih belum terselesaikan. Itet Trijati atau Sumar Jijanto menyoroti di sini pemirsa data pusat kesehatan yang masih berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Dan untuk itu di sini Itet berkomentar juga mendorong pemerintah melakukan pembenahan data pusat kesehatan guna mengatasi permasalahan stunting. Untuk lebih selengkapnya simak wawancara rekan kami Elisa Purba dengan anggota Komisi 9 DPR RI berikut ini. Ya pemirsa, lagi-lagi kita masih membahas soal stunting dan bagaimana keseriusan dari Komisi 9 untuk menangani masalah stunting di Indonesia ini. Bisa kita lihat Komisi 9 DPR RI masih terus bergulir melaksanakan rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan dan juga mitra kerja lainnya membahas soal stunting ini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini sangat memprihatinkan, di mana anggota Komisi 9 menyebut bahwa
posisi Indonesia dari 10 negara ASEAN menempati urutan ke-9 untuk masalah stunting. Nah pemirsa, untuk membahas soal kasus stunting ini telah bersama dengan kami salah seorang anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Itat dari fraksi PDIP, Dapil Lampung 2. Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Ibu, kalau kita membahas soal stunting, sebenarnya ini kan banyak sekali hal yang perlu dibenahi. Mulai dari misalnya sanitasi, bagaimana juga gizi anak terutama di 100 hari pertama kelahirannya, dan juga bagaimana edukasi terhadap calon orang tua maupun para orang tua. Kira-kira Bu, dari hal-hal yang perlu diperhatikan ini, apa yang sebenarnya harus lebih difokuskan oleh pemerintah? Terima kasih, saya koreksi dulu ya, PDI Perjuangan, bukan PDIP. Ya, baik, stunting ini kan juga karena pertumbuhan yang tidak normal. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan masalah gizi. Sebetulnya stunting itu adalah kerjasama antara Kemenkes dan BKKBN. Kementerian Kesehatan bagian dari BKKBN. BKKBN itu adalah yang secara detail yang akan mencari solusi untuk bagaimana supaya kita tidak menjadi negara stunting yang mencerminkan kemiskinan di situ. Ya. Kemudian memang stunting ini kita lebih spesifik menyoroti soal anak-anak yang lahir kurang gizi dan sebagainya. Tapi ini bukan pekerjaan BKKBN saja, secara holistik dari Kementerian Kesehatan, bagaimana sih menangani kesehatan secara holistik. Nah ini spesifiknya lagi bagian stunting ini BKKBN sudah memberikan juga paparan yang holistik. Hanya saja tadi masalahnya gizi itu oleh Kemenkes dikatakan yang harus mengandung protein hewani. Terus saya bandingkan dengan India. India itu kan orang-orang yang vegan, orang yang vegetarian. Tapi orangnya pinter-pinter. Mereka makan sayuran, mereka tidak makan daging sapi dan sebagainya. Maka saya bilang, baik kalau gitu kita bikin kunker ke India, kita pelajarilah. Nah, salah satunya di Indonesia yang sudah disampaikan juga waktu itu ada audiensi dari NTT bahwa kelor juga mengandung nabati hewani. Kelor, saya sampaikan juga, kenapa enggak kelor juga kita kembangkan lagi sehingga punya nilai ekonomi, bahkan kalau perlu kita ekspor, karena sudah ada penelitiannya di sana. Saya sangat hargai NTT yang dikenal dengan negara termiskin. Mudah-mudahan dengan penemuan kelor ini, dan itu bukan hanya untuk mengandung nabati hewani, protein hewani, tapi mengandung hal-hal yang lain untuk pengobatan. Ini yang harus kita, itu yang saya sampaikan tadi. Kemudian juga mengenai yang dikomplain ya, data. Data selalu disorot, itu tidak pernah sama antara satu lembaga dan lembaga lain. Sampai sekarang dari saya mulai masuk ke DPR tahun 2010 sampai sekarang, di mana-mana saya pindah dari komisi 9, 10, 8, 1, data adalah yang selalu menjadi masalah dan selalu dikomplain oleh anggota. Selalu masalah ini tidak pernah sinkron. Terus saya katakan, kalau di luar negeri data itu harus, misalnya data kesehatan harus ada pusat yang bisa sampai by name, by address dan lain-lain. Nah itu tunjuk aja. Harus siapa yang menunjuk? Presiden. Presiden menunjuk untuk data kesehatan, pusatnya ada di Kementerian Kesehatan. Ya. Kemudian saya bandingkan juga dengan data kependudukan. Kemendagri membuat, BPS membuat, dan mungkin ada lembaga lain yang membuat, yang mereka punya kepentingan. Saya katakan, bedakan antara BPS dan data kependudukan. BPS itu hanya membuat badan, namanya juga Badan Pusat Statistik. Jadi dia membuat statistik itu dan menerima masukan-masukan dari lembaga lain. Ya kan? Nah, kalau data itu juga harus punya filosofi. Filosofinya itu cepat, tepat, akurat, dan reliable.
Reliable itu artinya harus ditelusuri sampai ke sumbernya. Jangan asal, beda dengan survei, itu memang random sampel ya, survei. Tapi data ini beda gitu loh. Jadi misalnya data kependudukan, Mendagri membuat sensus 10 tahun sekali, ya nggak ada gunanya. Mobilitas penduduk sudah bukan main luar biasa, sangat dinamis ya nggak. Nah, maka kalau memang presiden adalah pemimpin tertinggi, tunjuk siapa yang membuat data kependudukan. Itu. Oke, berarti ada dua yang difokuskan. Mulai tadi kita mulai bereksperimen juga Bu, melihat bagaimana sumber-sumber protein dan juga gizi yang bisa untuk bayi, dan juga untuk bagaimana data ini jadi fokus presiden ya Bu. Selain itu kira-kira untuk kita kan di fokus presiden yang menentukan. Menentukan, memberi keputusan. Harus diputuskan oleh presiden. Siapa yang membuat data pusat kesehatan, siapa yang pusat untuk data penduduk, sehingga tidak selalu terjadi sampai sekarang kan. Dan pemirsa, demikian hasil berbincang kami dengan Ibu Ita terkait dengan bagaimana stunting, dan juga para pemirsa di rumah khususnya para orang tua juga harus pandai untuk mengeksplorasi bagaimana pemenuhan gizi dan juga kebutuhan dari anak dan juga maupun orang tua. Dan pemirsa, saya Elisa Purba kembali ke studio. Baiklah pemirsa, selanjutnya apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Tentunya usai jeda, tetaplah bersama kami. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Fitiana Unilah. Baik, terima kasih rekan Rini dan pemirsa. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Nah, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu DPR RI terima surprise RUU perampasan aset.
Nah, di sini Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, mengatakan bahwa surat presiden atau surpres tentang rancangan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana telah diterima oleh DPR RI pada Kamis 4 Mei 2023. Saat ini DPR RI masih dalam masa reses, adapun pembukaan masa sidang baru akan jatuh pada hari Selasa 16 Mei 2023. Nah, lebih lanjut, Indra menuturkan bahwa surpres yang telah masuk ke DPR RI harus dibahas melalui rapat pimpinan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dibawa ke rapat Badan Musyawarah atau BAMUS untuk penugasan kepada alat kelengkapan dewan yang ditugaskan dan dilaporkan terlebih dahulu dalam paripurna. Nah, RUU perampasan aset tindak pidana telah masuk dalam program legislasi nasional tahun 2023 sebagai bagian dari usulan pemerintah. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo sudah secara resmi mengajukan surpres ke DPR RI melalui 2 surat pada Kamis 4 Mei 2023. Nah, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu Puan akan jadi wakil parlemen negara Asia Tenggara, sampaikan pesan di KTT ASEAN ke-42. Nah, di sini bisa Anda lihat pemirsa di layar kaca Anda, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani akan menjadi wakil parlemen negara Asia Tenggara dalam menyampaikan pesan dari ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA pada konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-42. Konferensi ini digelar di Labuan Bajo, NTT pada tanggal 9 sampai 11 Mei 2023. Momen ini menyusul posisi Puan sebagai Presiden AIPA tahun 2023 ini. Sebagai forum parlemen negara-negara Asia Tenggara, di dalamnya terdapat sesi pleno antara pimpinan negara ASEAN dengan AIPA lewat agenda Interface ASEAN AIPA. Puan menjelaskan AIPA Message nantinya akan menjadi inti dari hal-hal yang menurut Ketua Parlemen anggota AIPA perlu menjadi perhatian dari pemimpin ASEAN yang saat ini diketuai Indonesia. Nah, AIPA Message merupakan penegasan komitmen dalam mengatasi tantangan yang dihadapi kawasan seperti terorisme, keamanan maritim, perlindungan pekerja migran, dan kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan dan perdagangan satwa liar. Parlemen AIPA selalu mendorong partisipasi inklusif dalam proses harmonisasi kerangka hukum dan penyesuaian konflik secara damai. Nah, maksud kami penyelesaian konflik secara damai. Nah, sejalan dengan tema KTT ASEAN 2023, di mana Indonesia memegang tongkat keketuaan, yakni ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Puan menyatakan DPR RI siap menjadi tuan rumah pertemuan AIPA, sehingga ASEAN dan AIPA bisa berkolaborasi lebih baik secara kolektif untuk mengusahakan perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan seperti yang digambarkan dalam pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik. Nah, itu tadi pemirsa yang menjadi headline di media online pada hari ini. Yang pertama terkait dengan DPR RI terima surpres RUU perampasan aset, serta Puan akan jadi wakil parlemen negara Asia Tenggara, sampaikan pesan di KTT ASEAN ke-42. Sekian dari saya, kembali ke rekan Ridi. Baik, terima kasih rekan Fitian yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Rini Reski beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan juga undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa.